yes, sesuai dengan judulnya, kita akan sama-sama membaca, mengupas, dan belajar dari kitab Keluaran. Harapanku dari seri khotbah ini, Roh Kudus berbicara kepada setiap kita masing-masing dan mengubahkan cara pandang kita atas kehidupan ini. Sadar atau nggak sadar, bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini ditentukan oleh siapa Tuhan menurut pandangan kita. Bahkan semua masalah rohani kita dalam hidup ini sebenarnya berakar pada pemahaman yang salah tentang Tuhan. Cara pandang kita yang salah tentang Tuhan. Saya kasih beberapa contoh. Kalau kita memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang tidak dapat dipercaya, kita ini seringkali akan dilanda dengan kecemasan tentang kehidupan kita. Kalau kita memandang Tuhan, menganggap Tuhan adalah seorang tiran, raja yang jahat, yang tidak berperasaan, tiran yang menghakimi kita, yang dikit-dikit melihatkan kita, nungguin kita buat salah, sedih. Kita akan hidup dalam ketakutan. Kalau kita memandang Tuhan, menganggap Tuhan itu Tuhan yang jauh di sana, kita ingin merasa bahwa kita hanya manusia yang tidak dipedulikan. Jika kita menganggap Tuhan itu Tuhan yang ada sih, cuma tidak berkuasa, kita akan merasa nggak aman. Kita nggak bisa melindungi diri. Ada naluri dalam manusia untuk bahwa we cannot protect ourselves. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh Tuhan. Nah, cara pandang kita, pandangan kita, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan sebenarnya menentukan segala hal lain dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah banyak dari kita yang selama ini memandang Tuhan yang kita ciptakan sendiri, atau saya katakan versi kita sendiri. Itulah sebabnya sangat penting dalam hidup ini untuk mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya, yang sebagaimana dia nyatakan dirinya dalam Alkitab. Bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dia nyatakan, yang menyatakan diri dalam Alkitab. So kita gak dapat menciptakan Tuhan versi sendiri. Kalau kita punya pikiran tentang Tuhan ini harusnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan versi kita tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab, mungkin kita sudah punya pandangan atau pikiran yang salah tentang Tuhan. Nah, kitab Keluaran, aku berdoa agar cara pandang kita memandang kehidupan yang secara naluri selalu berfokus kepada cara pandang kita sendiri, I, me, and myself, dapat diubahkan dengan memakai cara pandang Tuhan dalam kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Karena ketika kita tahu siapa Tuhan, ketika kita tahu siapa diri kita, ketika kita tahu siapa kita tahu bagaimana hidup dengan benar. Amin. Nah, malam hari ini kita akan melihat cara pandang Tuhan dalam memakai seseorang untuk agendanya. Cara pandang Tuhan dalam memakai seseorang untuk agendanya Allah. Siapa di sini yang mau hidupnya dipakai oleh Allah? Wah, hampir yang enggak. Bohong pasti. So, judul firman Tuhan pada malam ini saya kasih judul God wants to use common people. Coba katakan common people. Common people. Tuhan ingin menggunakan orang-orang yang biasa. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Jumat lalu. Umat Israel bertemu kepada Tuhan berseru kepada Tuhan atas penindasan yang sangat keras oleh Firaun. Dan Tuhan tahu waktunya telah tiba untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi ternyata kalau kalian hadir di Kopiologi minggu lalu, ternyata pertolongan Tuhan itu kepada seluruh bangsa Israel bukan dengan memberikan hujan meteor biar bangsa Mesir itu luluh lantak, bukan juga dengan mengirimkan bencana alam, tinggal dibuka semua kerajaan Firaun masuk ke dalam tanah, ditutup lagi. Apakah Tuhan bisa? Bisa, karena Tuhan kita berkuasa dan dia menciptakan seluruh alam semesta hanya dengan firman-Nya. Bukan juga dengan kasih super power aja. Kan Tuhan itu ceritanya minggu lalu adalah dia sudah mendengar jawab seruan doa orang Israel dan dia mau menolong. Bisa kan kasih super power kepada semua bangsa Israel jadi Avenger. Berapa juta orang jadi kalahin bangsa Mesir, bisa. Tetapi ternyata jawaban seruan bangsa Israel, ternyata pertolongan Allah kepada seruan bangsa Israel adalah dengan mengutus seorang pribadi, seorang manusia yang namanya adalah Musa. Mengutus seorang pribadi, seorang manusia yang bernama Musa. Nah, kalau kita baca kisah-kisah dalam Alkitab, kita akan menemukan sebuah pattern bahwa Tuhan itu memang selalu memakai
manusia. Bahkan dari awal ciptaan, desain awalnya Tuhan, sedari awal Tuhan menciptakan manusia itu sebagai rekan sekerja Allah untuk mengelola seluruh ciptaan Allah. Benar? Kegagalan manusia pertama untuk taat yang menyebabkan dosa, desainnya memang rekan kerja Allah. Tapi manusia memberontak, aku nggak mau jadi rekan kerja, aku mau jadi bosmu Tuhan. Basically itu yang ada Hawa katakan kepada Allah. Dan dia memberontak kepada Tuhan yang menyebabkan ketika itu dosa masuk ke dalam dunia dan merusak seluruh ciptaan Allah yang baik. Dan di sana sebenarnya benih yang membuat semua manusia, semua kita sekarang ini secara alami selalu mementingkan I, me, and myself, selalu mementingkan diri kita sendiri-sendiri, betul? Namun, meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, Allah tetap selalu memakai manusia, bahkan untuk mengerjakan agenda penebusannya, benar? Kita pernah belajar, Allah memilih Abraham yang mana melalui Abraham nantinya akan lahir sang juru selamat kita. Allah pakai Musa yang sedang kita pelajari dan akan kita pelajari beberapa bulan ke depan. Yosua, hakim-hakim, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, semua Tuhan pakai manusia untuk mengerjakan agendanya. Hanya beberapa kali Tuhan memakai yang bukan manusia, memakai binatang. Itu ada keledainya Bileam, sama ada ikannya Yunus. Itu kan dipakai. Itu hanya binatang. Tapi cuma dua, lainnya semua pakai manusia. Puncaknya karya keselamatan kita pun Tuhan pakai Yesus Kristus yang adalah 100% Allah dan manusia 100% sebagai rencana penebusan Allah untuk memulihkan relasi kita dengan Pencipta. Bagaimana dengan kita sekarang? Sekarang kita yang telah hidup, kita yang masih hidup, dan kita yang hidup setelah kematian, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus. Kita yang hidup di antara yang sudah dan belum. Kalau yang belum tahu, yang sudah, already but not yet. Yang sudah artinya apa? Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna karya penyelamatannya. Kita dalam Kristus Yesus sudah menerima keselamatan, tapi juga belum apa? Kita belum sepenuhnya selamat. Karena kalau kalian sama seperti saya, yes, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita masih apa? Seringkali kita juga bergumul dengan dosa, kita masih bergumul dengan sakit penyakit, dengan kejahatan. Nggak ada kan ceritanya orang yang percaya sama Kristus yang sudah yakin itu tidak akan pernah kena krisis moneter. Nggak, semuanya kalau omset sepi, semuanya juga ikutan sepi. Entah kalian orang yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus atau bukan orang yang tidak percaya, sama. Kenapa? Karena memang kita hidup di antara yang sudah dan belum. Tetapi di dunia sekarang ini Allah juga masih terus memakai dan memanggil kalian dan saya untuk mengerjakan agendanya Tuhan. Apa? Kita dipanggil oleh Tuhan untuk pergi bagi Tuhan. Apa tugas kita sekarang sih? Menjadi wakil-wakil kerajaan Allah yang sudah datang. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia declare bahwa kerajaan Allah sudah datang. Nah, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah wakil-wakil Allah. Kita adalah wakil-wakil kerajaan Allah di dunia ini. We are the ambassador of the kingdom of God on this earth. Dan Tuhan mau memakai manusia untuk mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Di mana kita berada, di keluarga, di tempat kerja, di kampus, di lingkungan sosial, di mana kalian berada, agar orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bisa kenal dan bisa mendengar kabar baik Injil yang memang Tuhan percayakan kepada kalian dan saya sudah percaya kepada Tuhan dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, Tuhan itu masih memanggil setiap manusia untuk dipakainya menjadi rekan kerja Allah, menghadirkan kerajaan Allah di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Coba lihat samping kanan kiri kalian, cek apakah manusia atau bukan. Nah, kalau manusia bisa bilang, Tuhan mau pakai kamu brother, Tuhan mau pakai kamu sister. Tapi kan gini masalahnya, seringkali kalau kalian dengar pendeta atau di ibadah seperti Tuhan mau pakai kamu saudara-saudara, amin. Mungkin respon kebanyakan orang, mungkin bukan orang-orang yang di sini, karena di sini pasti nggak akan. Ya. Biasanya dalam hati bilang, mana bisa, aku nggak mampu, aku nggak punya kemampuan untuk itu. Atau jangan sekarang deh Tuhan, nanti aku belum layak. Atau aduh, mau dipakai apa, udah terlambat, udah umur berapa saya ini. Basically yang mau kita katakan, Tuhan, aku
tahu kamu pakai manusia, tapi jangan aku, orang yang di sebelahku aja. Jadi kadang waktu connect kamu pakai semangat semua ya kan? Apakah saudara-saudara yang bisa relate? Jika ada, malam ini adalah firman Tuhan ini adalah buat saudara-saudara. Kalian tidak sendirian. Karena Musa pun berpikir yang sama dengan kita. Ketika Tuhan memanggil Musa, ketika Tuhan mau pakai Musa untuk menolong orang Israel dari perbudakan Mesir, Musa juga berpikiran yang sama. Mari kita baca ayat bacaan kita malam hari ini di Keluaran 3 ayat 10 sampai pasalnya yang keempat ayat 12. Tapi kita akan baca semuanya karena nggak cukup. Jadi PR buat kalian bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Oke? Saya akan bacanya Keluaran 3 10 sampai 12 dan Keluaran 4 10 sampai 13. Mari kita baca. Saya baca yang putih, kalian baca yang kuning. Oke? Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, kata Yesus, kata Tuhan, aku mengutus engkau, ini kata Allah kepada Musa. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah pada Allah di gunung ini. Nah, kalau kalian nanti baca kelanjutan dari ayat ini, ayat 13 sampai ayat pasal 4 sampai ayat yang ke-9, itu terjadi percakapan antara Allah dan Musa. Ya, basically Musa berusaha meyakinkan Allah bahwa Tuhan, kamu ini manggil orang yang salah. Bukan aku, jangan aku, yang lain aja. Tapi Tuhan juga meyakinkan Musa bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih orang pilihannya. Dan dengan penuh kesabaran, Tuhan itu berusaha meyakinkan Musa dengan apa? Allah menyatakan namanya. Allah Yahweh itu pertama kali dinyatakan di pasal ini. Allah menyatakan kepada Musa bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang terjadi di masa depan dan pasti akan terjadi. Bagaimana nanti Firaun akan memberontak, gak terima, lalu bagaimana caranya akan dikeluarkan dengan tula-tula dan lain. Sudah dikasih tahu. Ketiga, Allah juga meyakinkan Musa bahwa menyatakan dengan mujizat yang ajaib, hanya dengan apa yang ada pada Musa pada waktu itu. Dengan tongkat saja bisa melakukan banyak hal. Namun bukannya Musa menjadi semakin percaya dan semakin yakin bahwa memang Tuhan mau pakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, tapi ini respon Musa atas pemakaian Tuhan ini. Kita lompat ke pasal 4 ayat 10 dan 13. Saya bacain putih, kalian bacain kuningnya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak. Sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. 11. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku dari Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang aku utus. Persis ya, sama kita kalau Tuhan mau pakai. Poin saya malam ini ada 3, yaitu siapa yang Tuhan pakai, keyakinan orang yang dipakai Tuhan, dan asal sumber keyakinan orang yang dipakai Tuhan. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Yang pertama, siapa yang Tuhan pakai sih? Dalam teks kita hari ini, 40 tahun tuh telah berlalu sejak hidup Musa itu berubah 180 derajat. Dia pernah menjadi seorang pangeran dan sekarang dia hanya seorang gembala yang menggembalakan domba mertua lagi. Dia pernah berada di posisi tertinggi dan sekarang dia di posisi terendah. Dia pernah memiliki segala sesuatu, tapi sekarang dia tidak memiliki apa-apa. Musa sekarang hanyalah seorang pria biasa dan berusia 80 tahun. Bagian terbaik dari kehidupannya itu sudah hilang. Hari-hari kejayaannya sudah lama berlalu. Jadi wajar sebenarnya kalau ketika Tuhan bilang mau pakai Musa, respon Musa itu apa? Tuhan ini pasti salah orang. Tapi dengan Tuhan itu nggak pernah salah memakai orang aneh. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat kapan memakai seseorang. Tapi pertanyaannya begini, kenapa kok baru sekarang Tuhan ini panggil Musa? Nunggu 80 tahun, nunggu dia gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, kayaknya semuanya salah. Jawaban singkatnya, karena memang Tuhan sengaja.
menunggu Musa sampai dia merasa dia bukan siapa-siapa. Karena selama Musa masih di Mesir, selama Musa masih berpikir bahwa dia adalah somebody, karena dia bisa melakukan apapun, dia punya segala sesuatunya, Tuhan tidak dapat memakainya. Hanya ketika Musa menemukan dirinya di padang gurun menggembalakan domba, bukan dombanya, punya mertuanya. Hanya ketika semuanya seakan bekerja melawan dirinya, barulah Musa bertemu Tuhan, atau Tuhan menjumpai Musa. Tahukah saudara-saudara apa artinya? Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Musa selama 80 tahun ini, setiap kehilangan yang dialaminya, setiap rasa sakit yang dideritanya, setiap jalan memutar dalam kehidupannya, semuanya ini memang Tuhan rencanakan untuk tujuan ini, agar dia bertemu dengan semak terbakar yang tidak terbakar, yang dari semak itu terdengar suara yang memanggil, aku mau pakai kamu Musa, aku mau pakai kamu. Nah, ketika baca ini saya teringat gini, kadang kita ini orang Kristen ketika bicara Tuhan mau memakai hidup seseorang, saya pakai contoh dunia kerja, kita ini langsung pengennya itu dipakai seperti kisahnya Mark Zuckerberg yang foundernya Facebook, yang dari muda, pinter, punya ide yang out of the box, ketemu circle yang tepat, lalu kemudian boom, di percobaan pertama langsung sukses besar ciptaannya dia. Ya, atau mungkin percobaan kedua atau ketiga masih oke, langsung jadi the youngest self-made billionaire at the age of 23. Jadi Mark Zuckerberg mencipta Facebook di asramanya di Harvard. Dia bolos sekolah, dia ciptain ini, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Percobaan pertama di umur 18 sudah booming. Semua pakai Facebook pada waktu tahun 2005. Umur 23 dia sudah jadi self-made billionaire. Kita ketika mau dipakai Tuhan langsung pikirannya ke sana. Tapi kita lupa bahwa juga ada kisah orang di samping kirinya. Kiri. Itu Colonel Sanders, si pencipta yang menemukan KFC, yang berpuluh-puluh tahun dia itu mencoba, gagal lagi, coba lagi kerja, mencoba sesuatu yang baru di usianya ke-40, baru waktu itu dia mencoba membuat resep ini kan. Tapi nggak ada yang spektakuler, tidak ada yang terjadi apa-apa. Dia mengimprove resep dari ayam gorengnya, dicoba lagi, coba improve something, nothing happen, nggak ada yang attention. Dia aja jualan business as usual, life as usual, lalu baru boom. Waktu Colonel Sanders berumur berapa? 62 tahun baru dia dikenal. Tapi sampai dia mati umur 90 tahun, dia nggak akan pernah tahu bahwa KFC akan menjadi seperti ini. Can I tell you the truth? Bisa saya kasih tahu fakta sebenarnya bahwa kebanyakan cara Tuhan memakai seseorang itu lebih mirip kisahnya Colonel Sanders daripada kisahnya Mark Zuckerberg. Halo? Dengerin teman-teman semuanya, kita seringkali tidak bertemu Tuhan ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana kita. Ketika kita merencanakan A, lalu sekali coba langsung ya, jarang kita at the end of that success kita bilang, oh ini karena Tuhan. Ujungnya berarti I did it man. Kita seringkali tidak bertemu Tuhan ketika segala sesuatu yang berjalan sesuai rencana kita. Kita justru cenderung bertemu Tuhan ketika tidak ada yang berjalan sesuai dengan rencana kita. Benar apa betul? Inilah yang dialami oleh Musa. Saat dia merasa semua sudah berakhir, terdengarlah suara Tuhan memanggil. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Waktu Musa dengar suara dari api semak yang terbakar itu, saya bayangin Musa dalam hati berat, ini lagi ngomong sama siapa ya ini? Ini suaranya ngomong sama siapa? Ini toleh kanan kiri. Kayaknya gak mungkin sama aku. Ada orang lain ya? Oh gak ada orang lain ya? Berarti ngomong sama saya dong. Oh iya Tuhan, apa? Engkau ingin aku pergi ke Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Gak salah Tuhan. Pasti guyonan Tuhan. Musa sekarang ini bukan siapa-siapa. Namun hanya ketika seseorang itu menjadi bukan siapa-siapa,
undangan untuk dipakai Tuhan itu justru seringkali datang. Dapatkah kalian lihat bahwa Musa memang harus menjadi bukan siapa-siapa agar Tuhan yang besar dapat mengundangnya untuk ikut berperan dalam agenda Allah. Tapi mari kita dengarkan jawaban Musa atas undangan Tuhan. Jawaban yang sangat klasik. Ayat 11. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jawab Musa, Tuhan, siapa aku ini? Kasih tahu. Ketika Tuhan Musa menjawab ini bukan berarti Musa ini sedang mengalami krisis identitas. Aku nggak tahu siapa aku. That's not what Musa katakan di sini. Musa tahu persis siapa dirinya. Musa tahu persis keadaannya itu sekarang siapa, seperti apa. Dia tahu bahwa dia sekarang adalah hanya gembala kawanan ternak. Dia dulu memang seorang pangeran Mesir, tapi sekarang dia adalah kawanan gembala ternak. Dan karena itulah, karena Musa tahu persis siapa dirinya sekarang, ia menyadari bahwa ia nggak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat untuk panggilan Tuhan itu, untuk pemakaian Tuhan itu. Musa mungkin berpikir, oke Tuhan, coba kamu panggil aku itu 40 tahun yang lalu, pada waktu aku di Mesir. Seandainya aku masih jadi pangeran Mesir, seandainya aku masih punya semua privilege, ini masuk akal pemakaianmu ini. Tetapi sekarang it's too late, sudah terlambat. Aku sudah tua, 80 tahun loh ini pada waktu Musa mendengar. Aku gak punya apa-apa juga, cuma ada tongkat ini. Siapa aku ini? Tuhan, kau pasti datang waktumu salah, orangnya juga salah. Tapi apa tanggapan Tuhan kepada Musa? Nanti kita akan baca. Apa yang menjadi respon Tuhan ini sangat bertentangan dengan apa yang akan dikatakan oleh budaya kita. Kalau kita pakai dalam konteks sekarang ya, seringkali ada orang seperti ini, budaya akan meresponi Musa dengan berkata, Musa, jangan gitu, kamu tuh harus lebih menghargai diri. Ada orang yang mau pakai kamu. You have to know yourself, you have respect yourself. Itu budaya kan. Budaya juga mengatakan, Musa, you are better than you think you are. Kamu tuh lebih baik dari yang kamu kira. Ingat, kamu tuh dulu pangeran Mesir, itu gak akan pernah hilang daripadamu. Ingat, kamu tuh pangeran Mesir. Musa, kamu tuh punya kepintaran loh. Kamu kepintaran, bukan kepintaran. Kamu punya kepintaran loh. Kamu tahu bagaimana orang Mesir itu berpikir. Jadi kamu tuh pasti orang yang tepat untuk dipakai Tuhan. Atau budaya pasti akan ngomong gini, coba kamu pikir Musa, kalau kamu ambil tawaran Tuhan itu, nanti suatu hari, kalau itu memang benar, semua orang akan membicarakan kamu. Bahkan nanti akan ada film dibuat tentang kamu. Kita ini tahun 2025 ini kita tahu ya bahwa memang akan dia. Tapi kalau itu budaya mungkin itu yang akan diteriakkan kepada Musa ya. Ingat, namamu akan dikenal. Coba aja lah, nothing tulus, brother. Kamu memiliki semuanya yang diperlukan. You have all what it takes. Justru kamu kandidat terbaik. Atau kalau yang sering ikut motivational speaker, aku percaya padamu, trust yourself. Kamu bisa melakukan. Kalau kamu masih belum yakin, coba. Nah ini yang biasanya the power of positivity. Coba, kalau kamu belum yakin, coba manifestasikan kata-kata positif pada dirimu sendiri. Aku percaya, aku bisa, aku luar biasa. Ulangi 10 kali. Aku bisa, aku percaya, aku luar biasa. Oke. Lebih semangat lagi Musa. Oke. Bisa. Siapa yang pernah ikut? Just. Itulah budaya kita, benar? Tapi Tuhan dalam Alkitab sangat amat berbeda. Tuhan tahu bahwa Musa yang sekarang ini tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan tugas panggilannya. Musa, he is now common people. Dia sekarang adalah orang biasa. Bahkan faktanya Tuhan sengaja menunggu Musa sepenuhnya menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan tugas panggilannya. Tuhan tidak membutuhkan Musa untuk memiliki harga diri yang tinggi. Justru seluruh pengalaman di padang gurun itu dirancang oleh Tuhan. 40 tahun Musa diproses di padang gurun itu, justru itu dipakai Tuhan, dirancang Tuhan untuk menghancurkan harga diri Musa, sehingga Musa harus percaya hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini Musa pasti merasa gak nyaman, gak yakin, gak siap, gak memenuhi syarat. Common feeling of the common people.
Tapi justru saat itulah Tuhan berkata kepada Musa, now you are ready. Sekarang kamu siap untuk tak pakai. So, apa kaitannya dengan? Mungkin saudara-saudara malam ini yang hadir, teman-teman semuanya, ada yang dalam hati kalian tahu Tuhan mau pakai kalian. Tuhan mau kalian untuk mencoba kembali, mungkin memulai sebuah bisnis yang baru, tapi saudara merasa sudah gak punya daya dan dana seperti yang dulu lagi. Mungkin kalian sadar bahwa Tuhan mau pakai, Tuhan mau kalian mencoba kembali. Buat yang single, masih ada yang single, mencoba mencari pasangan lagi, tapi merasa udah makin tua, windows of opportunity-nya makin sempit, kecil, komunitasnya, circle-nya udah termakin kecil, kanan kiri, gimana ya kan? Mungkin ada malam ini yang saudara tahu Tuhan mau pakai kalian untuk membangun relasi dengan istri, dengan suami, dengan anak, tapi merasa bahwa kayaknya udah terlambat, aku sudah terlalu bikin salah yang terlalu besar. Bahkan mungkin ada yang sesimpel of Tuhan mau pakai kalian untuk mencoba kembali menata pola hidup yang sehat, jasmani dan mental. Tapi melihat kondisi sekarang sepertinya kayak hanya buang-buang waktu. Boleh nggak saya kasih encouragement buat kalian malam ini? Kalau ada yang merasa seperti itu, maybe inilah momen yang memang Tuhan tunggu-tunggu dan sudah persiapkan untuk kalian siap menerima panggilan ini. Coba kembali. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah cara pandang Tuhan yang sangat berlawanan dengan cara pandang dunia. Dunia mengatakan bahwa hanya orang-orang qualified yang akan dipakai Tuhan. Tapi justru Alkitab mengatakan sebaliknya. Siapa orang yang Tuhan pakai? Hanya orang-orang yang sadar dia itu disqualified. Lah yang baru akan Tuhan pakai. Dengerin, kekristenan bukan berisi orang-orang yang sufficient and independent. Bukan orang yang merasa cukup pada dirinya sendiri dan bisa independen. Namun orang Kristen adalah orang-orang yang sadar mereka insufficient. Oleh sebab itu mereka butuh depend on someone greater than themselves. So reflective question buat kita pada malam hari ini, apa yang selama ini membuat kita ini berpikir Tuhan itu mau pakai kita? Apa yang membuat kita berpikir selama ini Tuhan itu bisa pakai saya? Mungkin itu kepintaran kalian, mungkin itu keahlian kalian, talenta kalian tertentu, kesehatan kalian mungkin, saya paling fit, karakter kalian mungkin, kekayaan kalian, mungkin jabatan kalian, mungkin koneksi yang kalian punya. Apa yang selama ini membuat kita berpikir Tuhan itu mau pakai kita? Jika itu yang masih kita yakinin sebagai kualifikasi kita dipakai Tuhan, dengan segala kerendahan hati saya mau katakan bahwa mungkin jika kita masih berpikir itu, kita belum siap untuk dipakai Tuhan. Membawa saya ke poin kedua, apa keyakinan orang yang Tuhan pakai? Jadi bagaimana Allah menjawab keberatan Musa? Tadi kan budaya coba harus bisa. Self-help, self-motivation, think of positivity, that's budaya. Tapi apa respon Tuhan kepada Musa? Bagaimana Allah menjawab keberatan Musa? Siapa ini Tuhan? Mari kita baca ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Fokus kepada, tetapi aku akan menyertai engkau. Itu yang Tuhan katakan. Itulah jawaban Tuhan kepada pertanyaan Musa. Siapamu nih Tuhan? Aku gak pantas. Kamu sudah salah pilih orang. Timingmu gak tepat. Tapi jawab Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini loh keyakinan orang-orang yang Tuhan pakai. Dan saya ingin kita semua malam ini memahami. Saya ingin kata-kata aku akan menyertai engkau ini tertanam di hati, di otak, di pikiran, dan di seluruh kehidupan kalian. Allah berkata kepada Musa, aku tahu engkau bukan siapa-siapa. Aku tahu engkau gak memenuhi syarat. Aku tahu engkau enggak dapat melakukan apa yang aku ingin kau lakukan. Tapi enggak apa-apa. Karena aku yang menyertai engkau. Engkau enggak dapat melakukannya, tapi aku dapat melakukannya. Akulah yang akan melakukannya. Aku enggak butuh engkau menjadi kuat, karena akulah yang terkuat. Itu
basically yang Tuhan katakan pada Musa. Dengan kata lain Tuhan berkata kepada Musa, gak penting siapa dirimu, yang penting adalah siapa aku. Jadi stop melihat kepada dirimu sendiri dan mulailah melihat kepada Tuhan. Bukannya sangat berkebalikan dengan budaya. Budaya selalu ingat bahwa you have to be qualified, baru kamu kan membuat sesuatu yang signifikan. Tapi perlu saya kasih disclaimer dulu. Bukan berarti kepintaran, kesehatan, karakter, kekayaan, atau yang bahasa akrabnya kita bilang talenta kita nggak berharga, nggak berguna. That's not what it means. Namun jika itu yang menjadi andalan kita, itu yang menjadi pegangan kita, itu yang menjadi sumber keyakinan kita, talenta tersebut tidaklah cukup dan sanggup untuk menopang rencana Allah memakai kita dalam agendanya. Why? Karena seringkali visi kita tentang hidup kita ini terlalu kecil. Saya repeat ini. Seringkali visi kita tentang hidup kita sendiri terlalu kecil. Tuhan punya visi yang lebih besar. Seringkali oke, aku percaya sama Tuhan. Tuhan mengasihi aku. Tuhan peduli sama kita. Tuhan menyelamatkan kita. Yes. Tapi itu bukanlah akhir dari kisah penebusan Tuhan. Itu hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Kalau kalian sudah percaya sama Tuhan, kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's great. Dan memang itulah tujuan kita ada di sini. Tapi itu hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Tuhan ingin kita berperan dalam agendanya. Ingat tadi di awal, Tuhan tetap memakai dan memanggil manusia, kalian dan saya, yang hidup di zaman ini untuk apa? Menjadi wakil-wakil kerajaan Allah, ambassador of the kingdom of God, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini, menjadi rekan sekerja Allah. Dia ingin kita pergi untuknya, Dia ingin kita menjadi corongnya bagi dunia ini. Dan talenta kita saja tidak cukup dan tidak akan sanggup menopang apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kalian kerjakan. Amin. Jadi artinya gini, kerajaan Allah itu perlu hadir di keluarga kalian. Tuhan mau pakai kalian. Mungkin kalian adalah seorang suami, mungkin seorang istri, bahkan seorang anak. Kalau Tuhan tempatkan kalian di sebuah keluarga, dan kalian ada orang yang mungkin pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan mau kalian menghadirkan kerajaan Allah di keluarga kalian. That's visi. Kerajaan Allah perlu hadir di tempat kerja kalian. Tuhan mau pakai kalian, baik kalian mungkin ada seorang staff, baik kepala bagian, ataupun pemilik perusahaan, pemilik toko. Gak terkecuali Tuhan mau pakai kalian. Kerajaan Allah juga perlu hadir di semua profesi, apapun profesi kita. Tuhan mau pakai kalian yang berprofesi sebagai apa? Mungkin ada seniman di sini, ada kreatif industri, ada di dunia pendidikan, ada di bisnis. Kerajaan Allah perlu hadir di sana. Dan Tuhan gak serta-merta menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah turun dari langit. Tuh, Dia pakai siapa? Manusia. Tapi bukan manusia yang seperti dunia katakan. Bukan yang kualifikasinya apa yang kata dunia. Tapi apa yang Tuhan pandang, dia sudah siap untuk dipakai Tuhan. Dan satu hal yang saya tahu pasti, setiap kali Tuhan memakai orang, Dia selalu mengutus mereka. Selalu diutus. Tuhan tidak mengambil kita hanya untuk menyelamatkan kita. Dia memakai kita untuk mengerjakan agendanya. Diutus. Kita dipakai Tuhan untuk pergi mengerjakan agenda Allah. Dan keberatan nomor satu, kembali lagi, kita selalu berbicara tentang, tadi kita selalu membahas ini kan, mungkin gak terucap tapi hati kita berkata, saya gak yakin apakah saya memiliki apa yang diperlukan untuk mengerjakan agenda besar Allah ini. Halo? Bukankah itu yang Musa coba katakan kepada Tuhan? Tuhan, aku gak yakin. Tuhan, aku gak memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan apa yang kau inginkan. Dan Tuhan menjawab, I know. Tapi ini bukan tentang engkau. Ini tentang aku bagi Tuhan. Aku yang menyertai engkau. Mungkin di keluarga, kalau kalian ada suami atau istri, kalian give up sama, sudah pernah berakhir lah pertengkaran ini. Rumah tangga ini akan berubah lah. Tapi mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba kembali. Bukan dengan apa yang kalian tahu, tapi dengan siapa yang menyertai kita.
Mungkin dengan bisnis, mungkin kalian merasa bahwa nggak akan berhasil lah. Sudah pernah tak coba, aku punya semuanya, plannya, aku punya kualifikasinya, tapi nggak berhasil. Mungkin saat kali ini adalah yang paling tepat untuk kita mencoba kembali. Bukan dengan mengandalkan kualifikasi kita, tapi dengan mengandalkan siapa yang bersama dengan kita. Tuhan menjawab, justru intinya adalah kita memang gak dapat melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, tetapi Siapa menyertai kita, Tuhan yang menyertai kita, Dia yang dapat melakukannya. Dan cara pandang Tuhan, Tuhan tidak mencari orang-orang yang memenuhi syarat, tapi Dia mencari orang-orang yang tidak memenuhi syarat, yang tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Sebuah quote dari presiden salah satu university Kristen yang terkenal di Amerika, Wheaton College, Philip Ryken, dia mengatakan kitab keluaran, keseluruhan kitab keluaran ini tidak bergantung pada kompetensi Musa, tetapi pada kehadiran Tuhan. Jadi nanti kalau kita mau bahas seluruh kitab keluarannya, kalau semuanya itu terjadi, keajaiban bagaimana Tuhan menolong umatnya, itu bukan karena Musa itu top, hebat semuanya, no. Itu hanya terjadi karena Tuhan setia hadir. Tuhan setia tidak meninggalkan bangsa Israel. Salah satu kebohongan yang kita dengar setiap hari adalah bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu yang signifikan, kita harus jadi orang yang luar biasa. Faktanya adalah kita ini gak luar biasa. Faktanya ini kita gak lebih baik dari orang lain. Faktanya ini, if be honest, kalau kita jujur, kita ini orang yang rata-rata, benar? We are average. We are common people. Coba katakan common people. Cara pandang Alkitab justru kita nggak istimewa dan kita nggak harus jadi istimewa. Justru Alkitab saya mengatakan Tuhan adalah ahli dalam menggunakan mereka yang tahu bahwa mereka adalah manusia-manusia yang terbatas. Tuhan ahli dalam menggunakan orang-orang yang nggak memenuhi syarat. Siapa diri kita tidaklah sepenting siapa yang menyertai kita. Sekali lagi saya mau katakan gak bosan-bosan, kekristenan bukan tentang menjadikan manusia itu menjadi seorang superhuman, tetapi menyadarkan, bukan menjadikan manusia menjadi superhuman, tapi menyadarkan manusia tentang keterbatasan. Menyadarkan manusia tentang keterbatasan seorang manusia. Basically kalau kita jadi orang Kristen justru merasa superhuman, kok menurut saya justru ada yang salah. Justru dengan kesadaran kita kenal Tuhan yang benar, kita tahu siapa diri kita, itu justru apa? Mentuhankan Tuhan, memanusiakan manusia. Menyadarkan bahwa kita ini manusia yang tak terbatas, justru itulah kita perlu Tuhan yang tidak terbatas. Ini bukan tentang kita yang memiliki apa yang diperlukan untuk mengerjakan agenda Allah. Ini tentang Tuhan yang mengerjakan agendanya melalui kalian dan saya. It's never been about our story. It's always been about God's story. Yang percaya bisa katakan amin. Dan poin saya yang terakhir, asal sumber keyakinan orang yang dipakai Tuhan. Jika pemakaian kita, jika Tuhan mau pakai kita, bersumber dari kehadiran Allah yang menyertai kita. Pertanyaannya yang saya tanyakan waktu menyiapkan ini, bagaimana aku bisa yakin benar-benar kalau Tuhan akan menyertai kita? Benar? Kita bertanya, kalau keyakinan orang yang dipakai Tuhan, satu-satunya harapan adalah Tuhan menyertai kita. Itulah kekuatan, bukan kualifikasi kita, bukan semuanya, tapi kehadiran Tuhan. Bagaimana kita bisa benar-benar yakin kalau Tuhan yang berjanji itu menyertai kita? Dan di tengah-tengah keraguan dan keengganan Musa diutus Tuhan. Sebenarnya tadi aja kita baca, sebenarnya Tuhan memberikan petunjuk asal sumber kepastian kehadiran Allah. Kita bisa baca di Keluaran 4 ayat 10 dan 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Di sini Tuhan ngomong, your impossible itu bagiku cuma gampang.
Ingat, aku yang menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi semua itu bukan hanya dengan firman. Jadi Tuhan bisa. Atas dasar itulah Tuhan berkata kepada Musa di ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Yang menarik perhatian saya adalah perkataan Allah Yahweh di ayat 12 untuk menyatakan Musa bahwa dia akan menyertai Musa. Katakan apa? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kenapa ini adalah petunjuk bagi kita sekarang? Karena kalimat yang sama 1300 tahun setelah Allah Yahweh bersuara melalui semak duri yang terbakar itu, kata yang sama juga dipakai Yesus Kristus ketika dia mengutus ke-12 murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita baca di Matius 10 ayat 16-20. Kalian kalau baca ini mungkin ingat ya perkataan Yesus yang terkenal. Lihat, aku mengutus kamu. Tuhan pakai pasti mengutus. Ini adalah Yesus mengutus ke-12 muridnya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadahnya. Akan ada kesulitan, akan ada, yaitu visinya terlalu kecil. Ini visi manusia terlalu kecil, visi Tuhan besar sekali. Tuhan sudah tahu masa depan. Sama seperti apa yang Allah Yahweh katakan kepada Musa. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ayat selanjutnya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Oke. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika mengutus ini benar-benar terjadi dan tergenapi. Fast forward lagi, Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus tercurah, mereka menghadapi sidang seperti yang Yesus sudah nubuatkan di sini. Dan karena banyaknya orang yang menjadi percaya karena pemberitaan Injil Petrus dan Yohanes yang penuh kuasa, mereka dipanggil di pengadilan. Dan ayat terakhir yang kita baca, mari kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 7 dan 8. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang di pemuka-pemuka agama yang tadi Yesus sudah peringatkan, dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kau bertindak demikian? Artinya mereka disidang karena impact dari pelayanan yang luar biasa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Orang bertobat, semua sembuh. Dengan kuasa mana? Kok bisa kamu ini melakukan semua ini? Mari kita baca sama-sama ya, yang garis bawah 1, 2, 3. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ini loh asal sumber keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai. Roh Kudus adalah jaminan yang Allah berikan kepada kita, yang dipakainya untuk kita bisa benar-benar yakin Allah menyertai kita. Inilah anugerah terbesar bagi kita orang-orang percaya. Roh Allah sendiri dapat tinggal dalam diri manusia yang berdosa. Dan hanya roh inilah yang menyertai, dan ini akan membuat kita akan terpaku-paku kalau kita melihat ke belakang. Wow, kita dipakai Tuhan dan hasilnya melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Itu bukan karena kualifikasi kita. Lihat Pak Petrus dan Yohanes, ketika dia melihat, ditanyain, ini dari mana hasilnya? Luar biasa. Petrus dan Yohanes tidak bermegah atas kemampuannya, tapi dia bermegah karena dia tahu ada Roh Kudus. Apa yang dia lakukan bukan karena kuat gagahnya, tapi karena Roh yang ada di dalam dia. Amin. Saya hampir selesai. Pertanyaannya, bagaimanakah kalau Roh Kudus, bagaimanakah mungkin Roh Kudus ini tidak membakar dan menghanguskan manusia yang tidak kudus? Bagaimana Roh yang kudus bisa tinggal dan menyertai kita manusia-manusia yang berdosa? Hal ini hanya dimungkinkan kalau kita lihat pada salib Kristus. Karena di salib Kristus, Yesus dihanguskan oleh api murka Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, sehingga kita yang menaruh iman kita pada Yesus tidak akan dihanguskan oleh murka Allah. Sehingga Roh Kudus yang dicurahkan
dapat tinggal dan diam di dalam hati setiap orang yang bersedia dipakai Tuhan untuk mengerjakan agenda Allah. Jadi kita sekarang yang hidup di dunia ini, di zaman sekarang ini, kita bisa yakin kalau Tuhan menyertai kita. Karena Roh Kudus sekarang bukan Roh Kudus yang jauh, Dia tinggal di dalam diri kita orang yang percaya. Amin. Dan itu yang memampukan kita, meskipun kualifikasi kita tidak masuk syarat, tapi kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan mau pakai kalian, Roh Kudus yang sama yang menyertai Yohanes dan Petrus akan memenuhi kita, dan kita akan bisa berkata bahwa aku melakukannya bukan dengan kuat dan gagahku, tapi karena aku penuh dengan Roh Kudus. So jika Allah Yahweh mau memakai Musa bukan siapa-siapa untuk mengerjakan agendanya, jika Yesus mau memakai para nelayan sebagai rasul-rasul untuk mengerjakan agendanya, maka tidak berlebihan kalau saya juga percaya malam ini, saat ini Allah yang sama juga mau memakai orang-orang yang tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tuhan mau memakai common people untuk dipakai Allah mengerjakan agenda Allah demi kemuliaannya. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Terakhir, mari kita bangkit berdiri. God use you, not when you are able, but when you are available. Tuhan menggunakan kita bukan saat kita tahu kita mampu, tetapi saat kita siap sedia. Saya tidak menemukan bahasa Indonesia yang tepat buat available. I hope you can understand. God will not use us when we feel we are able. But the best time God will use us ketika kita buka diri kita tahu bahwa Tuhan, aku gak punya apapun yang membuat aku qualified to be used by you, but here I am, I'm available to be used by you.